Inilah kisah dari sebuah harapan yang ditebarkan oleh seorang yang tidak biasa. Ia pengacara asal Barcelona, Spanyol yang meninggalkan keluarga dan kehidupannya. Mengabdi bagi pendidikan dan kesehatan anak-anak di Dompu, Pulau Sumbawa. Valdia Baraputri menemui Carlos Ferrandis, menyaksikan bagaimana harapan proyek milik Carlos berjalan. Mulai dari menjemput anak-anak untuk pergi ke sekolah, mengajar, hingga membawa anak ke rumah sakit. Bagi Carlos tak ada harta yang bisa menandingi kebahagiaan yang ia dapatkan dari senyum anak-anak Dompu. Nama saya Carlos Ferrandis, saya orang Spanyol dari Barcelona. Saya 35 tahun umurku. Dan yang paling saya suka di kehidupan ini jadi orang baik. Itu yang saya pikir yang paling penting di kehidupan kita. Karena kalau kita meninggal, pasti kita tidak bisa bawa uang, tapi nanti semua harus jawab sama Tuhan. Hanya itu aja yang penting di dunia ini. Hari itu adalah hari yang cukup panjang. Saya tiba di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa. Pulau ini terletak berjajar setelah Pulau Bali dan Pulau Lombok. Berada sebelum Pulau Sumba dan Nusa Tenggara Timur. Dari Bandara Kota Bima, saya menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 3 jam. Hingga akhirnya saya tiba di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Lokasi ini terkenal di kalangan para peselancar. Namun, daya tarik alam Sumbawa bukanlah faktor utama yang membuat Carlos Ferrandis, pria asal Barcelona, Spanyol, menetap di sini. Sejak kapan Carlos tinggal di sini? Saya tinggal di sini sering dari 2010. Saya pertama kali masuk di sini 2007 untuk liburan aja, 1 bulan. Dan saya jatuh cinta dengan komunitas di sini, dengan anak-anak di sini. Tidak, kayak masuk, cepat. Di Kecamatan Huu, setiap hari Carlos menjemput anak-anak di desa untuk pergi ke sekolah. Ayo, waduh. Nanti ada anak-anak nangga, soalnya tolong kasih jauh duduk di belakang. Siap? Siap. Ia berkeliling untuk menjemput siapa saja yang mau belajar di sekolah. Satu desa, satu sekolah dalam 1 hari. Tidak ikut sekolah kamu? Ini malas hari ini ya. Ayo, awas tangan, jauh dari jendela. Jauh. Awas. Ayo. Semua ini diawali dengan sebuah peristiwa saat kunjungan pertamanya ke pantai di area ini sebagai turis biasa pada tahun 2007. Awalnya apa yang memutuskan Carlos untuk tinggal? Begitu satu hari saya jalan di pantai ini, di Lakei, di Huu, di Dompu. Dan ada satu anak yang mau bicara sama saya pakai bahasa Indonesia, dia tidak bisa bahasa Inggris. Saya bilang sama dia, kamu perlu bahasa Inggris, soalnya kamu bisa dapat kerja di restoran atau pergi ke Bali cari uang karena oportunitas di sini tidak ada. Soalnya hari depan saya bilang sama dia, hari depan saya mengajar kamu kasih tahu semua teman-temanmu. Dan hari depan saya pergi ke tempat yang saya bertemu sama anak itu dan dia bawa semua desa, ada 150 orang, ada kakek, nenek, ibu, bapak. Saya kaget sekali dan rasa yang saya dapat waktu ini saya jadi orang yang paling senang di dunia. Saya pikir saya bisa adalah orang penting untuk mereka, saya bisa bantu mereka. Di Spanyol, Carlos berprofesi sebagai seorang pengacara sebuah firma internasional. Ia meninggalkan kehidupan lamanya yang serba berkecukupan dan mendirikan Harapan Project, sebuah LSM yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak di Dompu. Langsung masuk sekolah ya. Ayo, halo Santi. Ayo keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada, sudah.
Ayo, Santi bantu saya ambil yang kecil. Ayo, lari. Sudah, I don't know how many already. Ayo. Ada yang bobo. Ada yang tidur. Dia kenapa yang pinggir? Ini, ada yang bobo di sini. Ada yang bobo baru bangun. Sudah di sekolah, ayo. Ayo, no. Basa la puerta, Piro. Carlos melanjutkan menjemput anak-anak dengan berjalan kaki mengelilingi desa. Ya, ayo semua siap ke sekolah. Inae belum pakai baju kamu? Ayo siap. Cepat. Ayo, lampa merah ke sekolah. Awas. Tidak apa-apa, biasanya. Setelah semua anak-anak terkumpul, ia membagi anak-anak ke dalam kelas sesuai usia mereka. Kamu masuk di sini juga. Lina, siapa lagi yang besar? Dan mulai belajar. 1, 2, 3. Diam, coba. Dek, Dek, diam kamu. Ia mengajar di luar jam sekolah. Pelajarannya beragam setiap hari. Bahasa Inggris, matematika, atau pelajaran komputer seperti hari ini. Yang ini benar. Soalnya kalian buka, ini untuk buka kamu tahu bagaimana buka? Pegang dua kali atau pegang di sini. Ayo. Klak ya. Sudah. Sebagian besar anak-anak belum pernah mengoperasikan komputer sebelumnya. Pelajari nanti yang mau di sini. Jika tidak ada relawan yang membantu seperti sekarang, semua hal, mulai dari menjemput anak-anak sampai mengajar, ia lakukan sendirian. Jadi sejak didirikan yayasan, Carlos selalu sendiri. Ya, saya dari 2010 di sini sendiri. Ada sedikit relawan yang datang, mayoritas orang bule, itu salah. Karena mereka tidak bisa komunikasi sama anak-anak, soalnya susah mereka bisa mengajar. Saya perlu orang Indonesia di sini. Kegiatan belajar selalu diakhiri dengan berolahraga bersama-sama di luar. Tapi hari itu, kegiatan Carlos belumlah usai. Kami mengunjungi sebuah keluarga tak jauh dari sekolah. Salah satu anak keluarga itu, Idris, mengalami cedera. Idris. Mana Idris? Ada di dalam. Ayo. Assalamualaikum. Boleh apa? Penyanyi ini anak yang harus bawa hari Sabtu untuk dia kemarin operasi elbow dia jatuh dari pohon. Hanya masih ada 3 pen di dalam. Oh, tapi ini sudah dioperasi ya? Sudah dioperasi, tapi masih ada 3 pen. Soalnya sesudah ini dia sekarang tidak bisa. Nggak bisa tekuk ya? Nggak bisa Ya, tekuk tidak. Idris? Ibu Suharti, kenapa kondisinya Idris itu bisa sampai kayak begitu? Dari jatuh di pohon. Jatuh di pohon? Iya. Kapan itu? Sudah lama? Udah lama, udah 1 tahun. 1 tahun, jadi tidak bisa tekuk selama 1 tahun? Nggak bisa, bawa ke dukun di Bima, nggak bisa begini. Tapi lama-lama 2 bulan, nggak bisa. Tapi kalau datang, Suharti adalah cermin sebagian masyarakat setempat yang masih pergi ke dukun untuk mengobati penyakit. Kenapa dibawa ke dukun? iya, saya bawa sama bapaknya, kasihan Idris nggak bisa begini tangannya. Saya sama kasih tahu bapaknya. Bapaknya Idris bilang, bawa Idris ke di dukun di Bima. Oh iya. Carlos telah membawa Idris ke rumah sakit di Bali untuk mendapatkan operasi. Dalam waktu dekat, ia akan membawanya kembali ke rumah sakit untuk melepas pen. 1, 2, Kesehatan dan pendidikan adalah 2 hal yang saling berkaitan. Bagi Carlos, anak-anak harus sehat untuk bisa belajar dengan baik dan penuh semangat. Kisah Carlos dari Barcelona ke Sumbawa akan dilanjutkan sesaat lagi. Kalau saya bawa, siapa yang nuntut saya? Kan salah, dia tidak memberikan dokumen kepada saya. Itu satu pasal yang melanggar. Tetaplah di 360.
Masih terlalu pagi untuk mengajar anak-anak di sekolah. Namun saat itu, Carlos sudah memulai hari dengan mengantarkan korban kecelakaan untuk membuat surat rujukan ke rumah sakit. Tidak boleh masuk pakai sepatu. Tapi begini Carlos, bilangnya jasa harga kemarin kalau ada sisa jangan saya, tapi lewat nomor rekening. Saya tidak punya nomor rekening. Tahu nanti kasih sama teman kalian begitu. Tapi ini lupa Wan. Yang penting kasih sembuh dia. Ya, mana? Di sini. Hah? Ya, di sini dia mau kayak di kasur. Angkat. Ya, begitu. Sang korban belum berobat ke rumah sakit semenjak kecelakaan, melainkan berobat ke dukun. Tentunya hal itu tak membuat keadaannya membaik. Di sini masalahnya pasti semua masalah datang dari ekonomi, from the incomings of the population. Itu pasti karena susah di sini untuk mereka bisa akses ke rumah sakit. Mungkin pakai BPJS semua gratis dari pemerintah, tapi mereka tidak ada uang untuk ongkos, tidak ada uang untuk bayar, tidak ada uang untuk keluarga yang masih tinggalkan di sini. Meski sang korban bukanlah anak-anak, Carlos tetap melakukan apa yang bisa ia lakukan. Baik untuk menjemput anak-anak ataupun membawa orang sakit, Carlos menggunakan mobil ini sebagai kendaraan operasionalnya. Minibus bekas, donasi dari orang-orang yang peduli akan kegiatannya di Harapan Project. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, ia mendapati kendala pada mobilnya. You know, I'm here. Yeah. So it doesn't answer. Like it doesn't answer. Ini yang paling pintar berbagi mobil. Jebol tuh. Harus beli. Di sini tidak ada, adanya di Dompu. Akhirnya, korban yang harus dibawa ke rumah sakit terpaksa dipindahkan ke mobil bak terbuka agar bisa sampai di rumah sakit dengan segera. Dan kami menyusul di belakangnya. Mau bilang apa? Selamat datang di Harapan Project. Kehidupan saya yang susah. Boleh diceritakan kehidupan Carlos sebelumnya itu seperti apa? Tadi Carlos sudah bilang pengacara, tapi seperti apa kehidupan Carlos waktu itu? Dari dulu karena ya kehidupan saya ceritanya panjang ya. Soalnya ya, saya dari kecil orang tua saya mengajar saya yang penting bantu orang yang tidak mampu. Waktu saya kecil saya lihat kehidupan orang tua saya susah. Ada banyak hari yang tidak ada makanan di rumah, soalnya juga saya lihat kehidupan ini tidak gampang untuk semua. Dan mimpi saya dari kecil jadi orang kaya, soalnya saya bisa bantu orang tua saya. Saya kerja untuk PT, untuk pengacara yang paling besar di Spanyol. Dan ya saya dapat gaji tinggi, saya sudah punya satu tim, saya di atas timnya. Kehidupan saya sudah jadi gampang, saya bantu orang tua saya, tapi di dalam mungkin saya tidak terlalu senang karena ya saya pikir ada banyak manusia di dunia ini, mereka salah tidak kurang mengerti Tuhan, mereka pikir Tuhan adalah duit, uang, itu yang kasih senang mereka. Proses di rumah sakit yang seringkali membingungkan bagi keluarga pasien membuat Carlos harus mendampingi mereka. Saya minta rujukan dari tidak pakai BPJS. Oh, rujukan biasa ya? Ya. Rujukan biasa. Ya. Terima kasih. Yang Muhammad Hasim.
dikasih kabar. Oh, maksudnya rawat jalan yang mau pengantar. Pengantar yang langsung ke Rumah sakit mana nih? Umum Provinsi NTB. Mataram. Rumah Umum Provinsi Mataram. Ya. Oke, langsung dulu. Kadang-kadang saya merasa malu. Orang jauh-jauh datang dari sana bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang Indonesia, untuk orang Dompu gitu. Tapi kadang-kadang kita yang di Dompu, kita yang di Indonesia kadang-kadang kok tidak mau gitu mengambil kesempatan seperti yang dia lakukan itu. Jadi ya saya berada di belakang Carlos lah gitu. Karena dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Yang juga mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh saudara-saudara saya. Bupati Dompu, Bambang Yasin, telah mengenal Carlos sejak periode pertamanya menjabat sebagai bupati. Meski Carlos warga negara asing, ia mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Bagaimana kalau tidak ada Carlos, Pak? Ya itulah hebatnya Carlos gitu. Saya awalnya juga dulu pernah nanya gitu, ngapain kamu seperti ini di sini gitu. Ya dia bilang ya saya dikirim oleh Tuhan ke Dompu gitu. Dan saya ikut senang juga gitu, karena dia melakukannya tanpa pamrih gitu. Kalau ya ini yang terburuknya Carlos pulang ke Spanyol bagaimana? Selama-lamanya? Ya saya pikir ya harus ada Carlos lain gitu. Ya ini kan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Carlos dari Spanyol bisa melakukannya untuk kita di Dompu gitu. Ya harusnya ada orang Dompu yang belajar sama Carlos gitu. Awas. Ini orang boleh. Kegiatan hari itu dilanjutkan dengan kembali menjemput anak-anak untuk pergi ke sekolah. Kali ini kami menuju ke salah satu desa bernama Desa Nangadoro. Baik sekali kamu ya. Terima kasih, brother. Pelajaran sedikit berbeda. Anak-anak mengikuti lomba gambar untuk mendapatkan hadiah. Salah satu yang berpartisipasi adalah Debbie. Dulu waktu Debbie umurnya 3 bulan, ya saat itu kami tinggal di Solo. Terus timbul sedikit benjol di betis Debbie, kayak besar telunjuk, ibu jari. Kami kira penyakitnya bisa-bisa aja, seperti bisul apa. Jadi sudah dari bayi begitu ya? Ya, dari umur 3 bulan. Lama-lama kami bawa ke dukun, ternyata bengkak itu makin membesar dia. Di usia 5 tahun, Debbie memiliki tumor di kakinya seberat 12 kg. Ancaman amputasi saat itu telah membayangi. Samsu Rijal, ayah dari Debbie, mengaku sangat frustasi. Di situ saya makin bingung. Saya mulai berpikir bisnis togel. Mungkin uang togel bisa membiayai kakinya Debbie. Sempat dulu Bapak lakoni? Sempat saya lari dikejar. Jadi semakin saya melihat makin parah. Terus kasih keluar di koran. Ulang kalau tidak salah Dompu, koran Dompu. Itu keluar pertama, tidak direspon lama. Keluar kedua, koran apa nah? Akhirnya ada malaikat Carlos. Akhirnya Carlos membaca koran itu terakhir. Nah itulah. Harapan Project berhasil menerima donasi dari berbagai penggalangan dana untuk biaya operasi tumor Debbie. Kemajuan kesembuhan Debbie dapat disaksikan lewat berbagai jenis sosial media. Nah, gitu dia. Di usianya yang hampir menginjak 7 tahun, kini Debbie telah sembuh total. Ia bisa berjalan, berlari, dan belajar. Padahal kan Carlos bukan orang asli Indonesia ya? Iya. Apa tanggapan Bapak? Saya nggak mau tahu tuh Carlos asli mana. Pokoknya Carlos tuh bikin oleh Tuhan itulah. Menurut saya inilah mungkin hasil doa saya setiap hari. Lewat Carlos inilah Tuhan menurunkan buat Debbie. Namun bagi Carlos yang bukan warga negara Indonesia, kenyataannya tak sesederhana itu. Saat ia tengah menyiapkan kegiatan berselancar bagi anak-anak, datang sebuah peristiwa tak terduga. Hanya kalian tadi? Ya. Tadi?
Dari Bupati tadi. Jalan-jalan. Haji Bambang. Iya, Haji Bambang. Saya mau cek. Iya, cek paspor, cek dokumen. Yuk. Kemarin saya sudah bikin proposal sama Bupati. Itu kasih tahu minta bantuan untuk jadi mereka mau kasih kita sama saya. Karena situasi saya di sini saya tidak kerja karena saya tidak ada PT yang kontrak saya. Ini bisa sama paspor saya. Carlos tak bisa menunjukkan paspor dan visa asli, melainkan dalam bentuk fotokopi. Tapi karena ini situ tidak memberikan dokumen, untuk saya lihat dikenakan denda hukuman di dalam satu pasal 116 ada jelas itu apabila orang asing yang tidak menunjukkan dokumennya dikenakan denda 25 juta rupiah, kurungan 2 bulan kalau tidak salah di situ. Paspor dan visa asli milik Carlos tengah digunakan dalam proses memperpanjang masa berlaku visa. Kalau salah, ini salah. Kalau saya bawa, siapa yang nuntut saya? Kan salah, dia tidak memberikan dokumen kepada saya. Pada akhirnya, Carlos dapat menunjukkan surat izin bahwa kegiatannya telah diketahui dan didukung oleh pemerintah setempat. Pak Kabak, ini kelihatan sudah keluar surat perjanjian kerjasama sama Carlos sama Bapak Bupati. Nah, oleh karena itu tolong, ini bukan salah orang ini, salah dari bapak-bapak semua yang tidak komunikasi ke kantor imigrasi. Itu sudah ada surat perjanjian. Kegiatan mengajar tetap berlanjut. Atau simpan di sini, tapi bagaimana nanti di dalam semua papan? Hari itu, anak-anak belajar berselancar bersama para peselancar asal Dompu yang berhasil mengharumkan nama daerah lewat olahraga itu. Dia dulu profesional main selancar. Dia pernah berapa tahun di Australia? 12 tahun dia. Apakah tidak pernah libur, Carlos? Saya tidak pernah libur. Setiap hari sampai hari Minggu saya kerja di sini. Tapi rasa saya tidak kerja. Saya bikin kegiatan ini dari hati. Soalnya itu beda dari kerja. Kalau kerja ada bos, ada gaji. Ya, kamu pergi ke tempat kerja, nanti kamu pulang. Saya itu beda ya. Saya tinggal di sini, saya bantu di sini, kegiatan saya ada di sini. Ini rumah saya. Setiap desa di sini rumah saya. Setiap orang yang saya bantu, anak-anakku dan keluargaku. Yang paling penting di dunia ini, di kehidupan ini, cinta. Dan bantu Tuhan untuk kita bisa ganti dunia ini dan bisa kasih anak-anak kita satu dunia lebih baik. Dan begitu karena kalau kita meninggal tidak bisa bawa uang, tapi nanti harus jawab sama Tuhan. Soalnya itu aja yang penting. Sampai kapan Carlos akan di sini? Saya tidak mau pindah lagi. Ini tempat ini sudah jadi rumah saya, masyarakat di sini sudah jadi keluargaku. Saya tidak mau meninggal, tapi kalau meninggal saya mau meninggal di sini aja. Saya tidak mau pindah ke Spanyol lagi, pasti itu pasti. Ya, Indonesia sudah jadi negaraku, kalian sudah jadi keluargaku, dan ya saya yang harus bilang terima kasih sama kalian. Karena di sini selalu mereka bilang terima kasih banyak Carlos, begitu tidak. Saya yang harus bilang terima kasih sama kalian yang buka pintu keluarganya dan jadi saya saudara, begitu. Kalian yang luar biasa. Passa por